Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun karena sehat itu sangat nikmat, apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Ya, kita sangat membutuhkan yang namanya kesehatan. Ya, tetap jangan lupa pakai masker ya kalau keluar kemana-mana. Ya, karena ini Pak Fajri di sekolah dan di ruang sendirian, jadi biar nggak pengap juga, makanya Pak Fajri maskernya tak lepas ya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan ya, itu sangat penting sekali ya. Ini Pak Fajri ngingetin terus sepertinya ya, karena itu memang penting ya. Ketika kalian kemanapun, walaupun berada di rumah ya, ketemu sama orang lain ya, kalian wajib cuci tangan ya, karena kalian tidak akan pernah tahu orang tersebut ya habis kemana, kontak dengan siapa ya. Yang penting kita tetap selalu waspada ya, jangan lengah ya. Kata Nabi itu waspadalah, waspadalah ya. Nah, terkait dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akan memasuki materi tentang teks pidato ya, materi lanjut ke bab yang kedua. Nanti jangan lupa hari Sabtu kita penilaian harian ya, ulangan harian ya untuk bab satunya. Nah, untuk teks pidato pada pagi hari ini ya, mungkin untuk pertemuan sebelumnya Pak Fajri sudah menyampaikan untuk kalian membuat sebuah pidato, dan kemarin sudah beberapa Pak Fajri cek ya, dan mohon mungkin ada beberapa yang bahasanya masih kurang pas. Makanya nanti kalau bisa kita bahas bareng ya di materi ini ya. Kita kan kompetensi dasarnya itu 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar maupun dibaca. Ya, didengar maupun dibaca maksudnya di sini kalian harus ya bisa mendengar dan membaca. Mendengar sebagai audiens ya, nanti ketika teman-teman kalian membacakan sebuah pidato atau mungkin ceramahnya Pak Fajri, ini kan ceramah juga salah satu dalam jenis pidato ya. Nah, ini juga kalian sebagai audiens harus mendengarkan. Nah, dibaca juga yang namanya pidato, salah satu tekniknya, metodenya itu ada yang namanya metode membaca naskah ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Sebagai makhluk sosial ya, kita perlu sekali ya untuk selalu berinteraksi dengan manusia lain ya, termasuk dalam teks pidato sendiri ya. Kita perlu menumpahkan ya, bukan berarti menumpahkan air ya, tapi menumpahkan gagasan kita ke orang lain ya. Ketika kita punya ide ya, itu tidak bisa kalau ide itu kita simpan sendiri tanpa orang lain tahu ya. Apa gunanya ide tersebut, apa gunanya gagasan tersebut ya. Nah, yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial dan membutuhkan orang lain ya. Manusia membutuhkan sarana untuk menyampaikan gagasan ke orang lain. Gagasan dapat disampaikan melalui pidato salah satunya. Dengan berpidato ya, gagasan seorang ini akan didengar oleh banyak orang ya. Jadi ketika kalian punya ide atau gagasan, ini harus orang lain itu tahu ya. Dengan memberikan informasi ini kepada pembaca ya, jadi orang tahu apa sih yang ingin kita tuju, apa sih yang ingin kita capai, yang disampaikan seperti itu. Nah, selain hanya untuk memberikan informasi, yang namanya pidato itu juga tujuannya untuk mengajak ya, atau bahasanya kita sering membuat yang namanya kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Nah, untuk mengajak pendengar ya, atau audiens melakukan apa yang disampaikan dalam berpidato. Jadi salah satu kaidah kebahasaan dalam pidato ada yang namanya kalimat persuasif ya, kalimat ajakan. Jangan lupa, itu selalu muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kita lanjut jenis-jenis pidato. Yang pertama ada sambutan, yang kedua ada pidato pemerintahan, ketiga ada pidato instansi, dan yang terakhir ada ceramah. Ini yang seperti Pak Fajri sampaikan juga, ini kan ceramah ya. Jenis-jenis pidato yang pertama ada sambutan. Tak lupa
kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan, karena atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada kami, serta berkat jerih payah beliau yang telah mengantarkan kami jadi lulus 100%. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seorang punya pendudukan atau jabatan, biasanya kan memang harus menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya. Katakanlah seorang kepala sekolah di sekolah, ya, ketika disuruh untuk memberikan sambutan, ada tamu, ya, atau mungkin ketika upacara, Bu sambutan, Pak sambutan, biasanya ibu bapak kepala sekolah, kalau misalkan nggak ada ya bapak ibu guru yang ada di sekolah sambutan. Ya, karena mereka punya jabatan atau kedudukan, atau mungkin kalau di keluarga kalian biasanya ada di acara-acara tertentu disuruh memberikan sambutan, ya biasanya orang yang dituakan yang disuruh untuk memberikan sambutan seperti itu, ya karena mereka posisinya punya jabatan kedudukan, bahwasanya mereka ini paling dituakan, ya, makanya mereka nanti disuruh untuk memberikan sambutan, biasanya seperti itu. Yang kedua, ada pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan ini berasal dari pemerintah untuk rakyat, biasanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ya entah itu informasi dari seperti info-info tentang COVID-19, ya kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, yang ketiga, kita punya pidato instansi. Jadi setiap instansi ini pasti ya harus berpidato, ya, karena mereka harus memberi penjelasan, penerangan, ya, maupun pendidikan, ya, termasuk sekolah. Sekolah juga memberikan pidato, ya, ketika kalian setiap pagi ketika masih masuk, ya, kalian masuk ke ruang kelas 9 biasanya, betul ini Pak Fajri juga ada berada di kelas 9. Nah, biasanya kan kalian setiap pagi itu ada yang namanya pembinaan. Nah, itu juga pidato ya untuk memberikan penerangan, penjelasan, mendidik kalian. Nomor 45 tahun 90 yang merupakan perubahan dari PP nomor 10 tahun 83 itu diburu di Perpustakaan terkait dengan bagaimana seorang ASN itu harus memiliki dan menguasai kode etik. Nah, yang terakhir adalah ceramah, ya, menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Kalau ceramah ini konteksnya lebih luas, ya. Kalau pidato instansi hanya untuk instansi saja. Kalau ceramah ini metodenya mungkin yang biasa guru ajarkan seperti Pak Fajri ini lagi ngomong juga metode ceramah, ya. Para pimpinan NU lan pimpinan PKB saking tingkat nopo mawon kula etok-etoke wong DPP Dewan Pimpinan Pusat Yai Subadar niku pimpinan NU wilayah. Oke, untuk teks pidato kemerdekaan ini Pak Fajri ngambil salah satu teks pidato dari tugasnya teman kalian, karena sekilas Pak Fajri lihat lumayan bagus, walaupun mungkin belum 100% sempurna, karena yang namanya kesempurnaan hanya milik Tuhan, ya. Pasti ketika kita membuat sebuah tulisan atau sebuah karya pun pasti ada kekurangannya, ya. Jadi bareng-bareng kita telaah, ya, kira-kira apa saja sih yang bahasanya kurang dalam teks pidato yang dibuat oleh Matthew ini, ya. Oke, pembuka, nah, ada salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, ya. Nah,
ini salamnya juga sudah bagus ya, karena salamnya nasionalis sekali, apalagi dengan situasi sekolah kita, sekolah tunas hidup harapan kita yang punya banyak agama, sudah ada 5 ya, syukur-syukur nanti bisa komplit jadi 6 ya, tinggal agama Hindu yang belum ada. Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, ucapan syukur pada Tuhan, bla 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 bla. Nah, ini ada yang perlu kalian lihat ya. Ini ada penghormatan. Ini sebelum ucapan syukur ada penghormatan. Kalau bisa tatanan tulisannya nanti perbaiki lagi ya. Nanti setelah salam itu di bawahnya ya. Di bawahnya itu yang saya hormati. Jadi penulisannya hampir mirip seperti kalian nulis ini loh, nulis surat ya, biasanya kan yang terhormat. Nah, seperti itu, siapa saja. Nah, biasanya kalau dalam penghormatan itu kalau yang disebutkan lebih dari satu ya, yang pertama berarti yang paling tinggi kedudukannya ya, paling dah nanti yang ter itu paling ya, yang terhormat. Nah, baru nanti yang saya hormati di bawah. Yang terhormat siapa bla 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 bla, yang saya hormati, misal yang terhormat Ibu Sri Wahyuningsih, Kepala SMP Tunas Hidup Harapan kita. Nah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Tunas Hidup Harapan kita ya, itu boleh ya. Kalau karena ada ternya berarti yang paling tinggi kedudukannya siapa di sekolah. Biasanya kalau di sekolah kan kepala sekolah yang paling tinggi kedudukannya. Nah, ini perlu dikoreksi ya, yang saya hormati seluruh para hadirin, Kalau seluruh kan sudah banyak, para juga hitungannya sudah banyak ya. Para hadirin yang hadir di situ kan. Nah, itu kan sudah banyak juga. Nah, jadi nanti pilih salah satu yang saya hormati. Para hadirin yang saya hormati ya. Hadirin yang saya hormati itu lebih masuk. Kalau para hadirin masih rancu. Ya, hadirin yang saya hormati. Ini yang mulia ditambah yang mulia. Wah, hebat sekali ya. Yang saya hormati sudah dihormati, yang mulia. Wah, ini mungkin raja ya. Nanti diperbaiki lagi men. Puji syukur pada Tuhan yang maha pengasih ya, dan penyayang, karena bla 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 bla. Yang 75. Nah, ini kata Indonesianya I-nya besar men. Tolong diperbaiki lagi. Kemerdekaan Indonesia ke berapa? Jangan yang 75 ya, nanti diperbaiki lagi men. OSI oleh sebab itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya kira ini sudah lumayan bagus. Kita masuk ke bagian isi punya Matthew. Nah, ini sudah jelas sekali ada sedikit kesalahan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 75 tahun nanti. Sini 73 tahun. Ya, nanti diperbaiki lagi, men. Yang benar mana? 75 atau 73? Ya, harus benar. Ya. Nah, ini juga masih kecil, ya. Masih non kapital ya. I-nya non kapital, harusnya kapital. Ya. Mari segenap jiwa dan raga kita senantiasa bersyukur pada Tuhan Yang Esa. Oke, ini mungkin ungkapan rasa bahagia ya. Panjangnya perjalanan bangsa Indonesia. Indonesia lagi, ini kecil lagi, non kapital lagi, Matthew. Untuk menjadi bangsa yang besar, berkeadilan dan bernegara sangatlah sulit. Untuk perjalanan maka itu mari bersama-sama, nggak usah bertele-tele ya, Mat ya. Marilah bersama-sama ya. Marilah bersama-sama menggalang persatuan dan kesatuan. Bla 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 bla. Ini sudah lumayan bagus, nanti perbaiki lagi ya. Maka itu mari bersama-sama. Nah, ini kurang jelas ya. Marilah bersama-sama ya, mengajakkan dengan momen ini, mari sama-sama ya. Ini dengan momen ini marilah kita merenungkan selalu dan menjunjung tinggi persatuan kesatuan. Dengan momen ini marilah
bersama-sama merenungkan bahwa kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini lagi Matthew ya, tolong diperbaiki. Ajarkan nilai-nilai budaya yang penuh dengan kebersamaan dan menghormati bahasa beragama dan berpendapat. Oke, jadi isinya sudah selesai seluruh hadirin. Nah, ini seluruh hadirin tolong diperbaiki lagi. Pilih salah satu ya. Seluruh tamu undangan ya. Hadirin. Gak usah seluruh hadirin, seluruh kan sudah banyak ya, nanti perbaiki lagi bahasanya. Di arbiter saya kali ini mari sembari saling mengingatkan untuk terus berkarya dan berprestasi menjunjung tinggi bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini. Nah, ini bagian akhir. Mohon maaf atas kesalahan. Selamat hari kemerdekaan. Nah, ini tidak ada tanda koma apa sama sekali. Nah, apa sih yang diucapkan maafnya? Itu kalau bisa lebih jelas, ya, dituliskan lebih jelas. Mohon maaf apabila dalam perkataan, tutur kata apabila kurang berkenan, ya, itu dituliskan secara jelas. Jangan seperti ini. Mohon maaf atas kesalahan. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Inya lagi ini. Nah, Republik. Semoga makin maju dan sejahtera. Terima kasih. Ini juga kalau bisa tak kasih koma lagi. T-nya besar. Kalau T-nya besar berarti titik. Ya, Matthew. Dan tanda titik terakhir belum ya. Intonasi finalnya belum. Jangan lupa ya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini ya, silahkan kalian perhatikan tadi yang sudah Pak Fajri sebutkan. Tolong perbaiki apa yang sudah Matthew buat ya. Perbaiki apa yang sudah Matthew buat ya. Nanti file PowerPoint-nya Pak Fajri share ya, diperbaiki kalimatnya. Nah, untuk refleksi pada pagi hari ini silakan kalian buat simpulan dari materi yang sudah Pak Fajri sampaikan. Kita bersama-sama mengidentifikasi gagasan dari pidato yang telah dibuat oleh teman kalian Matthew ya. Nah, nanti kalian silakan berikan komentar dalam pembelajaran hari ini karena Pak Fajri perlu sekali komentar ya. Ketika Pak Fajri tidak dikomentari malah Pak Fajri nanti pembelajarannya kurang ini ya, efektif, apalagi kita pembelajaran daring. Jadi Pak Fajri minta tolong berikan komentar dalam pembelajaran hari ini. Nanti setelah selesai, sebelum selesai mohon maaf, kalian kerjakan kuisis dulu ya. Nanti buat simpulannya setelah kuisisnya selesai. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Pak Fajri akan selalu on, siap sedia untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalau kalian butuh jawaban dari segala pertanyaan tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia, terutama materi pada pagi hari ini, silakan kalian tanyakan ke saya. Boleh telepon, boleh chat ya. Kalau kemarin biasanya kalau Vicky nanya langsung chat ya Vicky. Kalau kelas 9 Vicky, Sela itu selalu chat saya. Ya, jangan malu ya, jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat berjalan. Terima kasih, selamat pagi, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kalau kemana-mana ya untuk selalu pakai masker. Jelas ya? Dadah.